Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar sholat subuh berjemaah dan kuliah subuh, yang bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, pada Rabu, 4 Januari 2023. Sholat subuh berjemaah dan kuliah subuh dilaksanakan setiap hari Rabu. Kegiatan ini diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah, kali ini oleh Tuan Guru Haji Muhyar Dahri. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali dalam keadaan sehat, lahir dan batin, berhadir di aula ini. Kita tadi sudah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nikmat yang tidak semua orang muslim bisa merasakan. Tambah lagi, kita masih diberikan kesempatan memahami firman Allah dalam bentuk tafsir Al-Quran dari Alhamdulillah. Juga tidak semua orang punya kesempatan untuk lebih mendalami firman Allah, lebih-lebih lagi untuk mengamalkan. Alhamdulillah, kita masih dalam surah An-Nahl, yaitu lebah. Memasuki surah ini ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman thariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuha. Dialah Allah yang telah menundukkan lautan, yakni untuk dilalui dan untuk diselami, diambil segala manfaat darinya. Di antaranya litakulu minhu lahman thariyyan, agar kamu sekalian makan darinya, dari laut itu, daging yang segar, daging yang empuk. Ini laut ini luar biasa. Kita nih ya, kita pulang tapi alhamdulillah dipanggillah. Kalau kita baru ya, baru tenang dulu, masya Allah, di laut itu, masya Allah. Cuma itu juga tinggi juga ya Allah, kolesterolnya tinggi juga itu. Nah, tapi ya itu lah, juga proteinnya sangat tinggi. Jadi orang-orang yang banyak makan ikan laut itu memang otaknya cerdas. Iwak pada umumnya. Jadi kalau orang itu banyak konsumsi iwak, itu menurut kesehatan itu otaknya cerdas. Orang negara itu mengulang. Orang Jepang itu konsumsinya iwak, makanan iwak mantap, makanan susu, makan iwak mantap. Nah itu memang ya lebih banyak proteinnya daripada yang sudah dimasak, tetapi itu juga ada bahaya-bahayanya. Lahman thariyyan, daging yang segar, daging itu salah satu nikmat Allah yang Allah berikan, Allah siapkan ke kita. Mau bukan main, banyak waktunya banyak. Nah, termasuk juga kan watastakhriju minhu hilyatan talbasuna, dan juga untuk kalian keluarkan dari laut tadi perhiasan. Nah, itu mutiara. Bayangkan mutiara, kerah itu, ya, tanpa sengaja dia semacam penyakit masuknya itu, maka itu masuk ke dalam awaknya. Akhirnya dengan itulah, dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan itu, disemprotnya taruh semuanya, jadi mutiara.
jadi penyakit. Nah, batu ninja, batu empedu, ya, batu mari. Nah, ini kita. Tapi kalau si kerang, ya, itu, ya kerang. Nah, itu masuk ke dalam tubuhnya jadi sesuatu yang berharga. Lihat, kamu jadikan perhiasan talbasuna yang kalian pakai. Wa taral fulka mawakhira fihi litabtagu min fadli la'allakum tashkurun. Dan juga kamu lihat kapal-kapal berlayar di laut, dan agar kalian itu menuntut rezeki, menuntut karunia Allah dengan kapal tadi. Ada yang menjadikannya sebagai alat perhubungan, membawa dagangan, ya. Ada juga yang memang tadi untuk nafkahnya itu dengan menjadi membawa orang itu tadi lah. Ada juga yang digunakan untuk nelayan. Itulah karunia Allah yang Allah siapkan untuk manusia. Lalu apa tuntutan Allah? Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian itu bersyukur, baik orang yang langsung mengambil manfaat dari laut itu ataupun kita yang tidak langsung, kita iwaknya di tengah-tengah. Kesyukuran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dan pada ayat-ayat sebelumnya itu menuntun kita untuk menggunakan akal dan hati kita untuk memahami dan kemudian merenungkan. Intinya apa? Untuk mengakui bahwa semua itu memang Allah siapkan untuk manusia, yang ujungnya nanti kita bersyukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mencela kita apabila kita melihat saja, merasakan saja sampai hari nikmat Allah ini tadi, diantaranya ini tadi laut. Kalau kita ini jauh dari laut lah, tapi kan kita akan mendapatkan juga manfaat yang diambil dari laut tadi. Nah, ujung-ujungnya tadi kita setelah kita renungkan, kita akui bahwa itu adalah nikmat Allah yang merupakan juga bukti adanya Allah, bukti kuasanya Allah. Itu lautan, banyak sekali. Jadi bukan hanya air, yang kita ambil manfaat daripada lautan itu, banyak sekali. Sehingga ada pepatah Arab itu untuk memuji orang dalam bentuk tasbih dan perumpamaan. Anta kalbahri bil karam. Kamu itu bagaikan lautan di dalam kemurahan. Kemurahan benar, pemberian benar dan sebagainya. Sehingga oleh orang Arab itu diibaratkan bagaikan laut. Kenapa? Laut itu tidak pernah menegah orang yang mengambil manfaat daripadanya. Tidak pernah menolak orang yang mengambil manfaat daripadanya. Dan kalau minta bayaran ataupun kalau minta balasan. Paling minta supaya dipelihara aja, jangan jadi lihat-lihat. Nah, begitulah. Itu adalah sifat Nabi SAW. Nabi kita SAW itu kalau kita baca di dalam hadis itu nalih kita menilainya, kita jual seperti itu. Ada pernah menolak orang yang datang minta kepada sendiri bahkan sampai habis. Dua kali aja orang datang kita minta itu kan, misalnya beli lagi tak
Nabi sudah mengalir lagi apa? Ada ubudiyah ikan. Jadi sudah ujung-ujungnya al-yadul ulya khairu min al-yadis. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Itu sudah habis presiden diucap. Nah itulah. Jadi memang banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh-contoh permisalan-permisalan di dalam Al-Quran ini yang itu adalah untuk kita renungkan, kemudian hasilnya adalah suatu pengakuan. Jadi hasil dari suatu perenungan itu adalah suatu pengakuan, kesimpulan yang akan menjadi akidah kita. Jadi setelah kita merenung itu harus ada yang kita simpulkan, kemudian kita ikat, kita jarak, itulah yang menjadi orang Arab akidah. Jadi akidah itu dijarak, jaratan. So, dijarak mati dan goyang lagi, ulang lagi. Apa dia? Alam ini ada yang menciptakan, nah itu harus satu. Jarak, ada ulang lagi. Yang menciptakan itu satu. Nah, memang banyak tahu orang kita. Yang menciptakan itu satu. Dan dia tentunya maha tahu, maha kuasa, dan seterusnya sifat-sifat yang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sifat buruk yang kita pelajari. Jadi berangkat dari itulah kita beragama ini. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia Allah telah menancapkan di bumi itu gunung-gunung sebagai pasak. Rawasiya, gunung-gunung sebagai pasak. An tamida bikum, supaya bumi tadi kada goncang. Dan juga Allah ciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian itu bisa mendapat petunjuk. Pertama, fungsi gunung. Gunung dikatakan tadi adalah sebagai pasak supaya bumi kada goyang. Itu hanya tadi juga tasbih perumpamaan. Bagaikan pasak supaya bumi kada goncang, bukan goncang seperti gempa ada. Maksudnya supaya bumi itu stabil. Stabil apa? Kalau hujan turun, kalau kada ada gunung, tergenang air. Rata, kada mengalir air. Dengan adanya gunung, air hujan turun di daerah pegunungan mengalir dia. Alir terus sampai ke laut, terjadilah waanhara, sungai-sungai. Wasubula, sungai itu bisa jadi ya, bahari sungai itu ya jalan. Bahari jalan itu ya sungai kan. Bahari jalan itu sungai. Orang dari gunung ke sini, nah, berarti dari sini ke itu ke Muara, Banjar, sebagainya. Itulah. Jadi gunung fungsinya tadi adalah untuk menjadikan bumi ini stabil. Oleh karena itu kewajiban kita untuk menjaga gunung. Gunung saya minta, masih saya minta bahaya, sampai kena goncang. La'allakum tahtadun, agar kalian benar-benar petunjuk dengan merenungkan itu tadi. Jadi petunjuk yang Allah berikan kepada manusia itu ada yang zahir sifatnya, ada yang sifatnya rohani. Apa? Gunung itu bisa menjadi petunjuk bagi para pelaut.
atau orang menjadi di darat ini. Jadi menuju, misalnya kayak kita menuju ke Surabaya itu kan ada gunung tinggi di Jawa itu kan. Nah, ketika kita di tengah laut itu, itulah kita kalau biasa laut itu bareng. Nah, jadi kalau sampai bang belajar satu tempat, satu untuk jadi laut bareng. Nah, karena ada pulau di bareng pulau, kita harus jadi lihat di peta. Ini gunung apa? Harus mau diantar arah ke sana. Kalau kita ke Surabaya harus ke kanan sedikit berapa derajat. Jadi ada pedoman, ada barengan. Nah, itu gunanya secara zahir, tapi secara batin, nah itu tadi kita mengambil mendapat petunjuk keimanan, akidah bahwasanya ini memang Allah ciptakan untuk kita. Ya, kalau ada gunung bagaimana? Wa alamatin, dan sekaligus menjadi tanda-tanda, itu tidak alamat. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan gunung, dengan bintang mereka itu juga mendapat petunjuk. Nah, itu juga orang nelayan di laut ya, bintang juga namanya bisa. Laut-laut yang pada memakai itu, pada memakai pedoman yang canggih itu mereka ya itu orang dari bintang itu. Jadi petunjuk. Dengan bintang layang-layang di laut itu kan. Jadi itulah hal-hal yang kita lihat hampir setiap hari bahkan kita lihat itu hendaklah kita gunakan otak kita dan hati kita untuk merenung kita Allah. Yang itu nilainya lebih mahal dari ibadat zahir. Kalau kita misalnya apa ibadat, tapi sesaat kita menemukan itu, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan yang belum disebutkan tadi itu kan akan menambah keyakinan kita, dan inti daripada kita beragama itu awalnya adalah keyakinan. Dan kita harus tambah setiap hari, itu adalah keyakinan. Dan dengan keyakinan itulah kita bekerja. Dengan keyakinan itulah kita beriman. Makanya biar saya tutup itu. Innamal hayatu aqidatun wa jihad. Sesungguhnya inti daripada kehidupan kita ini adalah akidah yang benar yang kita yakini, dan kemudian kita berjuang. Jihad. Jihad tentunya tidak diartikan harus melawahi, berperang. Ya kalau memang dituntut ya kita siap. Kalau dituntut, setiap orang muslim harus di dalam hatinya andai kata aku dituntut untuk berjuang berperang, aku siap. Itu wajib. Wajib kita tanamkan. Cuma alhamdulillah kita tidak dituntut ini sekarang. Tapi kita dituntut perjuangan di dalam masa damai. Jadi mohon maaf, setiap kita harus ada di dalam hati dan di dalam kewiatnya untuk bagaimana kita ini memenangkan Islam. Bagaimana? Sesuai dengan kemampuan kita. Kullu ya'malu ala syakilati. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal, berjuang menurut keadaan. Jadi kalau belum dia mungkin, nah di sini salah itu gawian belum. Nah, dia mungkin apa? Ada yang di bagian misalnya BO, ada di bagian pertanian, bagaimana? Semuanya itu intinya nanti bagaimana kembali ke visi dan misi. Jadi bagaimana dengan jabatan kita, dengan keadaan kita, baik secara resmi kita di kedinasan atau di kampung ya. Bagaimana kita
mensejahterakan dunia dan akhirat. Itulah perjuangan kita. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa, alhamdulillah sudah dengan zakatnya, dengan infaknya itu satu sisi sudah alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita harus sabar. Kepemimpinan akan datangnya sudah harus segala. Apalagi kalau harus deh. Infak sedekah itu kalau harus saja ditarik harus. Itu salah satu sisi. Nah, satu sisi yang lain banyak, jadi kata banyak. Yang penting tadi kembali kepada ujian dalam Quran itu kullu ya'malu 'ala syakil. Setiap orang itu beramal menurut keadaannya masing-masing. Apa yang bisa diamalkan untuk agama, untuk kemajuan agama, yang tentu nanti hasilnya akan kita nikmati di akhirat. Daripada tujuan lain daripada pertama dan selamat. Itu aja. Belum terus terang Allah mengkailah ulur jadi dapat inspirasi dari itu. Kata dia itu biar hati kayak ini asas ada tahan balik. Apalagi di dalam apalagi di akhirat kita ada pembayangkan. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, tapi mudah-mudahan sampai dari mana sudah mengambil pelajaran. Biar orang Arab itu apa? Musibatu qaumin inda qaumin awaidu. Musibah yang menimpa suatu kaum atau seseorang itu hendaklah bagi orang lain menjadi ada manfaat yang bisa diambil daripadanya. Nah, di antara manfaatnya tadi adalah itu tadi. Contohnya, kalau orang yang kena musibah itu dia mengambil pelajaran, nah kita juga ambil pelajaran dari orang yang kena musibah tadi. Ujar Hamka, seorang nakoda itu ada usaha menenggelamkan kapalnya dulu kalau dia punya pengalaman tentang bagaimana kalau kapal tenggelam. Cukup ambil pelajaran dari orang lain, ya kan? Nah, jadi dia ya ada ilmu-ilmunya ya Pak. Nah, jadi begitu juga kita di dalam masalah akhirat masyarakat ini kita mengambil manfaat dari musibah orang-orang yang pernah kena musibah itu, bagaimana sih sebenarnya hikmah daripada musibah. Inilah yang kita pelajari pada kesempatan malam subuh ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu